Daud itu diurapi oleh Roh Kudus, maka dia dikuasai oleh Allah luar biasa. Sudah bukan kayak Daud lagi, si gembala domba. Sudah bukan seperti dia. Saudara, saya kepingin sekarang, saya merindukan bahwa saya jangan seperti saya. Saya harus sama, mirip dengan apa yang Allah Roh Kudus perintahkan saya kerjakan. Tanpa dia, saya dan saudara tidak menghasilkan. Khotbah bisa, pimpin puji-pujian bisa, worship leader bisa, menjadi MC bisa, ushers bisa, kolektan bisa, menghitung kolektor bisa, main musik bisa. Tetapi berkenan enggak? Pernah mikir enggak? Berkenan enggak? Kalau saudara mikir, saudara akan ngikutin apa yang saya sampaikan ini. Ini adalah rahasia bagaimana seorang diurapi oleh Roh Kudus dan tidak lagi menggunakan kemampuannya sendiri. Dan orang ini, saudara, saya kasih tahu, pasti kalau mendoakan orang pasti mudah dijawab. Mendoakan dirinya sendiri, keluarganya sendiri, pasti mudah terjadi mujizat. Saya yakin, saudara kepingin, saya kepingin. Supaya apa? Supaya hidup kita mumpung masih hidup, kita menjadi saluran berkat yang baik buat jiwa-jiwa yang lain. Jangan sampai tidak. Pekerjaan kita adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan pribadi saya, bukan pekerjaan pribadi Anda. Walaupun kita sudah ditabiskan oleh pimpinan dari sinode kita, walaupun, tetapi kalau tidak menghasilkan buah, Yohanes Pembaptis di Yardenit mengatakan, bertobatlah kamu, sudah siap kapak di akar pohon, pulang bertobat, jangan minta baptis sama aku, pulang, hai kamu kaum ular beludak, bertobatlah dan keluarkanlah buah-buah pertobatan. Tuh lihat, wah, ini hamba Tuhan berani banget ya saudara. Orang-orang Farisi datang, ahli Taurat datang, minta dibaptis supaya mereka tidak dihukum oleh Allah. Ya sudah, mereka tahu sebab itu ada tulisannya di dalam Alkitab mereka. Tetapi ditolak oleh Yohanes Pembaptis. Kamu pulang bertobat. Kalau kamu tidak bertobat, kamu dipotong. Kapak dari sorga akan potong kamu. Jadi para kekasih, Daud ini sejarahnya dahsyat sekali. Saya belum mendapat seperti dia. Saya kepingin seperti dia. Urapan yang khusus dari Tuhan itu harus mengurapi saya, harus mengurapi saudara. Kapanpun, dimanapun, oleh sebab apapun, saya dan saudara harus menjadi bagian daripada Allah Roh Kudus kita. Wherever we are, wherever, of how anything that happen to us, at any moment of our life, just one single important thing, we have to be baptized in the Holy Spirit. We must be anointed by Him. The anointing of the Holy Spirit is the most important that bring forth all the fruitfulness of our service and ministries, and also our blessings in our family. Saudara, itu sebab Daud tidak usah saya ulangi lagi. Ini adalah contoh yang paling pas. Satu, orang terbuang, nggak dihargai, bahkan orang tuanya pun tidak menghargai dia. Orang tuanya pikir anakku yang paling kecil ini sudah mandek, sudah mentok, nggak ada lagi masa depan buat dia, kecuali dia menjadi gembala domba. Ya, saudara, lihat. Tetapi Tuhan mengetahui kemalangan daripada Daud. Tuhan tahu. Itu sebab Tuhan mengurapi dia. Semua anak Tuhan yang merasa hidupnya malang, nggak beruntung, harus minta pengurapan dari Roh Kudus. Saya sekarang
ada di hadapan saudara dan para pelayan-pelayan sidang dan juga jemaat. Kalau kita merasa pada sesuatu saat, barangkali kalau dinilai kita punya 100 peristiwa atau 100 situasi dan momentum, kita itu mengalami 10 saja yang menyedihkan, sulit melupakan. Walaupun kita itu sudah menerima 90 momentum, 90 occasion, 90 chance untuk kita menerima berkat pertolongan Tuhan, tetapi aku mengalami 10 hal yang gak enak. Saudara, itu susah loh lupanya. Makanya kita perlu diurapi. Kalau kita diurapi, maka 10 hal yang negatif, yang kita anggap sebagai sesuatu hal yang tidak baik dalam keluarga, dalam pribadi kita, Tuhan bisa memberikan keentengan pada pikiran kita, sehingga kita bisa normal, bisa melayani Dia, kita bisa tersenyum dan kita bisa happy. Itu saya alami. Betapa beratnya ditinggal oleh istri saya. Tetapi saya tahu bahwa itu adalah sesuatu hal yang saya tidak bisa tolak. Untuk dia meninggal, dia tidak bisa menolak. Dia harus ngikutin. Dan saya harus nurut. Saudara, pada position semacam ini ambigu banget buat saya dan buat siapapun. Tetapi karena ada Roh Kudus, semua katakan, tetapi karena ada urapan Roh Kudus. Sekali lagi, tetapi karena ada urapan Roh Kudus, saya survive. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan. Sebab para kekasih, saya ingin supaya saudara mengerti akan hal ini. Ya, seperti saya berat sekali. Nggak tahu kenapa asal saya pergi, ada orang mesti selalu tahu sama saya. Ya, baik itu di rumah makan, ataupun di toko, ataupun di mall, ataupun di mana, saudara. Dan ya pasti mereka tidak tahu kenapa kok saya sendiri. Asal tanya, kok sendiri, ibu di mana? Coba saudara, kalau saudara seperti saya ditanya kayak gitu gimana? Dan saya heran kok orang mesti tahu. Itu yang tidak enak buat saya. Itu yang menyakitkan saya. Saudara, itu sebab kalau saudara tidak ada Roh Kudus dalam hidup saudara, saudara akan terus kerdil. Saya akan terus kerdil. Saya akan terus merasa bahwa orang akan selalu menanyakan, di mana istri saya? Dan itu membuat luka yang baru. Saudara, itu sebab saya ingin supaya semua saudara bergantung pada Roh Kudus. Orang yang bergantung pada Roh Kudus, diurapi oleh Roh Allah, dia itu suatu kejadian yang baru. Seperti Daud ini. Siapa tidak kepingin menjadi seorang yang kuat, lalu dia menjadi raja kelak kemudian hari. Wah, dalam tempo singkat saudara, dalam tempo singkat, rakyat jelata ini menjadi raja yang besar di Israel. Itu mengherankan. Saya yakin kita dalam transisi tekad yang keempat menuju tekad yang kelima, ini indah sekali. Masa transisi dari 4 ke 5 ini saya akan jelaskan. Dan ini harus menjadi satu episode, satu bagian ceritaan dari hikayat hidup kita, sehingga kita boleh menikmati hidup kita. Saudara, kemarin saya jelaskan Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Coba, hebat banget nih Yesaya. Ya, kenapa dia mengatakan sesuatu hal yang hebat tentang kekebalan? Kekebalan. Saudara, sepertinya kalau ada orang mencoba dengan senjata yang sudah ditempa dan tajam sekali, lalu dipukulkan, dibacokkan kepada saudara, lalu saudara tidak mempan, senjata itu malah menjadi patah. Ini orang akan lari, ini orang akan melarikan dirinya, meninggalkan senjatanya yang
sia-sia. Itu maksud dari ayat ini. Ya, saudara, itu sebab saya dan saudara kita harus yakin. Mendengarkan firman menjadikan kita sakti, menjadikan kita kebal, menjadikan kita bikin malu orang yang berani terhadap kita. Dan saya yakinkan saudara, ini adalah perjanjian Allah. Ini bukan karena kita, bukan karena saudara dan saya, bukan karena Yesaya, tetapi karena janji Tuhan. Semua katakan, karena janji Tuhan. Saya akan tetap menghasilkan dan berhasil. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih, saya akan masuk pada hal selanjutnya. Ini adalah tekad yang kelima. Anda punya hidup kekal. Ya, tekad yang keempat tadi adalah Anda akan mengalahkan mereka. Kalau Anda tidak bisa mengalahkan, kalau saya tidak bisa mengalahkan, saya tidak punya hidup kekal. Nah, ini gandengannya. Ini interlude-nya. Perantara, ya saudara. Bridging-nya antara 4, Anda akan mengalahkan mereka, dan 5, Anda punya hidup kekal. Ini gandengan ini, saudara. Satu mata uang, dua sisi. Satu bergambar Garuda, satu bergambar presiden, ataupun padi dan kapas. Nah, inilah, saudara. Jadi, orang yang sudah siap dan yakin aku pasti berkemenangan, aku bisa mengalahkan, di dunia ketika aku hidup, aku mempunyai hidup yang kekal di surga. Ya, kita akan masuk pada nomor 5 ini. Saudara, dalam Yohanes 3 ayat 16, mari kita akan baca bersama ya. Ayat yang saya berharap kita sudah hafal. 1, 2. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi para kekasih, ya, kenapa saya pasang Yohanes 3 ayat 16 pada tekad nomor 5? Ya, karena ini ada kata hidup kekal ini. Supaya barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, anak Bapa ontang-anting. Kalau percaya sama Tuhan Yesus, maka punya hidup kekal. Jadi jangan hidup dengan kemauan sendiri. Jangan hidup dipimpin oleh manusia. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sambil berpegang teguh kepada iman saudara, kepada Kristus, Sang Juru Selamat kita. Amin, saudara. Nah, dengan pendahuluan ini, saya akan masuk bersama dengan saudara betapa pentingnya, ya, antara tekad 4 dan 5 haruslah ada realita yang mengagumkan. Jadi tekad 4 kamu bisa mengalahkannya, tekad 5 kamu punya hidup kekal. Ini gandengan. Ini gandengan. Ya, saudara. Jadi harus ada realita, kenyataan, bukti bahwa kita punya hidup adalah hidup yang mengagumkan. Semua katakan, hidup saya harus mengagumkan. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, nggak bisa saya mau jadi mengagumkan, nggak bisa. Ya, lihatlah para film star, para bintang-bintang film, para selebritis, saudara, mereka jatuh bangun. Ya, saudara. Kenapa? Karena mereka sangat antusias dan mereka sangat kepingin sekali menjadi orang terkenal. Tetapi saya dan saudara bukan kepingin jadi orang terkenal,
tetapi kita kepingin hidup yang mengagumkan. Katakan, hidup yang mengagumkan. Saya harus punya pikiran ke sana sebelum saya meninggal. Ya, saudara, saya mau cerita tentang kebakaran yang luar biasa dahsyat. Belum pernah terjadi di Amerika Serikat. Terjadi pada tahun kemarin. Ya, saudara, dan kita semua menyaksikan di wilayah California, San Francisco. Saudara, itu luar biasa. Kita tahu kota San Francisco itu indah sekali. Indah sekali. Ya, saudara. Kemudian ada laut, ada jembatan, ya, jembatan yang terkenal itu, ya, saudara. Nah, itu wilayah karena indah, maka orang-orang kaya, baik politisi, kemudian para jenderal, istimewa para bintang film, para pesohor, itu mereka pasti punya rumah di sana. Ya, kalau mereka tidak punya rumah alamat di sana, ya, di Hollywood, di Rodeo Drive, di bagian San Francisco yang elit, itu bukit Hollywood itu, saudara. Maka mereka tidak dilirik oleh orang. Itu tempat di mana mereka mempunyai mansion, istana-istana kecil yang mahal sekali. Saudara, tetapi itu musnah, kebakar. Uang, setiap mansion itu punya kamar menyimpan uang. Mereka juga menyimpan uang di rumah sendiri. Mereka tidak selalu mengirim uangnya di bank. Karena satu dan lain hal, karena pajak dan lain sebagainya. Karena mereka kurang percaya pada bank di Amerika, sehingga mereka menyimpan di bank kecil mereka di bawah tanah. Saudara, itu semua ludes. Seperti apa? Yesus berkata, bila mana kamu memiliki seluruh dunia, tetapi jiwamu binasa, dengan apa kamu menukar itu semuanya? Saudara, ada istilah baru yang muncul setelah api itu mulai reda, yaitu kelompok orang kaya yang terlunta-lunta. Karena mereka hanya pakai baju yang nempel di tubuh mereka. Mungkin dengan 1-2 tas cangkingan, tentengan saja, mereka melarikan diri. Sudah mereka tinggalkan uang mereka, emas mereka. Luar biasa. Mereka tinggalkan semua. Mereka mulai menyadari bahwa harga nyawa mereka lebih mahal dari hasil yang mereka kumpulkan, uang yang mereka kumpulkan, emas dan permata yang mereka kumpulkan. Saudara, sepertinya Tuhan itu mengirim satu berkas api saja yang dia lempar dari surga, pluk, semua kebakar. Gak ada pemadam yang bisa memadamkan, saudara. Dan itu berlangsung 40 hari. Saudara, ngeri sekali. Orang kaya yang miskin. Itu sebab saya ingin mengajak saudara. Dengan peristiwa ini, Tuhan ingin membuat kita punya mata terbelalak. Mata sedunia harus terbelalak. Buat apa kamu nyimpen semua itu? Buat apa? Aku kasih habis. Saudara, jadi di sini kita harus tahu, saudara dan saya kalau masih hidup, carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah kebenaran firman. Inilah yang wajib saudara kaya, wajib saya kaya. Ini firman. Kalau sampai saudara cuma kaya duit, habis. Itu tidak main-main. Karena itu sudah ditulis di sini. Cuma kan orang-orang itu tidak pada percaya. Mereka percaya pada famous mereka, kehormatan mereka, sanjungan kepada mereka, uang mereka, permata perhiasan mereka. Itu yang mereka percaya. Mereka tidak percaya pada firman Tuhan. Itu sebab saya ingin jemaat yang kekasih, para rekan-rekan hamba-hamba Tuhan,
Nanti Tuhan akan mengirim api itu bukan cuma di California, sebuah daerah yang terkenal di California juga, namanya Palisade. Ya, saudara, pabrik mobil Korea Hyundai, orang sini bilang Hyundai, bacanya adalah Hyundai. Pabrik mobil Hyundai di Korea, saudara, mereka membuat tipe top daripada mobil mereka, yaitu Palisade tulisannya. Itu daerah sana yang kebakar itu tempatnya orang kaya rayanya dunia ada di sana. Beberapa orang kaya Indonesia punya tempat di sana dan kebakar juga. Mereka punya istana di sana. Itu satu tanda kalau orang hanya mencari ketenaran, mencari kepujian, mencari kesenangan, mencari duit, ditimbun sebanyak-banyaknya. Kita mendengar tentang seorang pegawai dari Mahkamah Agung menyimpan uang di rumahnya 997 miliar, hampir 1 triliun. Saudara bisa bayangkan, disimpan di rumah loh saudara. Pasti rumahnya gede, dia punya tempat penyimpanan. Dan KPK membongkar semuanya. Semua sia-sia kan saudara. Itu sebab saya mengulangi lagi, apa yang saudara menang, nomor 4, tekad nomor 4. Ini menangnya harus menang rohani. Katakan kemenangan rohani, bukan kemenangan jasmani. Sungguh saudara, sungguh saya setua ini, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk mempertimbangkan dan melihat bahwa semua orang yang mata duitan, semua orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan akan mengalami kekecewaan yang dahsyat dalam hidupnya. Itu sebab saudara dan saya tidak boleh mata duitan. Saudara dan saya harus tulus, harus jadi orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang takut kepada Tuhan. Karena hidup saya dan hidup saudara itu 100% Dia yang menjaga, Dia yang memelihara, Dia yang menyembuhkan, Dia yang membukai jalan, Dia yang kasih happiness, kebahagiaan kepada kita. Mulai sadar, nyadar. Kalau saya nyadar, Tuhan cinta sama saya. Kalau saya nggak nyadar, Tuhan jauh dari saya. Sekarang tergantung saya, tergantung saudara, bukan tergantung Tuhan. Tuhan mau bikin apa tergantung saudara. Itu saya yakin benar. Itu sebab para kekasih, menangkanlah perjuangan hidup sementara kita masih hidup di sebelah sininya sorga. While we are living here on this side of heaven, later on we will enter that side of heaven, the real position of heaven with God. But now we still have to be striving, and we have to finish all the task and all the commandment that we have to do without any single faintness in our life. We have the Spirit of God, and we have to striving until the end. And we go, He will make a bridge for us and bring us over there, the real heaven with the Father. Saudara, nomor 5, tekad nomor 5, yaitu apa? Yaitu engkau mempunyai apa saudara? Kamu akan mempunyai kemenangan. Kamu akan mempunyai suatu kuasa. Ini ada sesuatu hubungan yang indah dari kedua tekad ini. Saudara, yang pertama, anak-anak Tuhan harus berprestasi. Kalau saya ingin menjadi kekasih Tuhan,
maka saya harus berprestasi. Itu pasti. Ya. Jadi Daniel 12 ayat 3 dan 4 nanti kita akan baca. Yang kedua, demonstrasi kuasa Allah adalah firewall. Firewall itu adalah tembok api yang memberikan kepada saudara di mana saja saudara dan saya berada, tembok api itu terus ada melingkupi hidup kita orang. Nah, untuk ini saudara, saya dan saudara harus mengusahakan sehingga Tuhan tuh jatuh hati selalu memberikan fasilitas tembok api. Katakan fasilitas tembok api. Fasilitas tembok api. Saudara, ini penting sekali. Ya, siapa yang dapat? Ini Daniel 12 ayat 3 dan 4. Orang yang berprestasi akan dimuliakan oleh Tuhan. Ya. Bukan karena kita punya kehebatan, tapi karena anugerah Tuhan diberikan kepada kita. Mari kita akan baca yang pertama, Daniel 12 ayat 3 dan ayat yang keempat. Mohon seorang saudara supaya bacakan kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat 3 dan 4. Daniel pasal 12 ayat 3 dan 4. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Amin. Terima kasih, Saudari Novi. Saudara, dalam ayat yang ketiga, saudara membaca judul daripada pasal, ya. Ayat pasal 12 adalah akhir zaman. Katakan, akhir zaman adalah zamannya saya. 1, 2. Akhir zaman adalah zamannya saya. Bagus, ya. Jadi kita paham, ya. Jangan gagal paham. Akhir zaman adalah zaman kita orang. Ya, saudara. Tempo dulu ketika nenek moyang kita, kakek kita, opa, omas kita, itu mereka punya zaman sendiri. Nah, sekarang kita dan anak keturunan kita adalah akhir zaman. Ini zaman kita orang. Ya, saudara. Nah, ayat yang ketiga mengatakan, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Ini loh saudara, zaman saya, zaman saudara ini, kita punya beban, kita punya tugas, yaitu kita harus membawa banyak orang untuk mereka datang kepada Tuhan. Maka kita dianugerahi sebutan orang bijaksana. Nah, saudara, kata orang bijaksana ini dalam kitab Wahyu adalah penghuni Yerusalem baru. Begitu. Jadi kalau saya mengatakan, kalau saya meninggal pasti saya masuk surga deh. Ya, saudara. Dan banyaklah pendeta dalam upacara pemakaman, ya, penguburan atau pemberangkatan jenazah selalu mengatakan kita nanti akan ketemu dengan almarhum di dalam kerajaan sorga. Ya, itu seringkali adalah kata-kata yang manis di bibir, ya. Itu adalah kata-kata penghiburan, gak 100% benar. Ya, cuma kita kan gak enak di hadapan keluarga yang berduka kita bilang, ya, kita mendoakan semoga yang almarhum yang sudah meninggal ini nggak masuk neraka. Masa kita kan nggak mungkin bicara begitu, ya, di dalam upacara itu. Jadi kita juga memberikan kepada mereka, kita akan ketemu dengan mereka di dalam kerajaan sorga. Saudara, tetapi sebenarnya nggak gampang. Masuk sorga itu nggak gampang. Harus dipersiapkan mulai sekarang. Memangnya surga itu tempat injek-injekan manusia berdosa?
Surga itu tempat yang maha kudus. Jadi kalau saya dan saudara tidak menyiapkan diri dengan baik, kita nggak boleh berilusi, bermimpi bahwa kita akan masuk surga. Nggak boleh. Kita harus berjuang untuk bisa masuk surga. Ya, itu sebab kepada Daniel, Tuhan memberikan satu pekerjaan, mission yang tersendiri. Ayat 3 itu beda dengan ayat 4. Ayat 3, orang-orang yang mencari jiwa, orang-orang yang membawa orang lain datang kepada hidup yang benar, sehingga orang-orang ini boleh diselamatkan. Para orang-orang yang mengajak orang-orang lain datang kepada Tuhan adalah orang bijaksana. Itu ayat 3. Tetapi kamu Daniel, ayat 4, tetapi kamu Daniel, kamu aku tugasi untuk menyelidiki kitab. Wah, nah ini lain. Ayat 3 bukan untuk Daniel, untuk orang-orang yang mencari jiwa. Ayat 4 baru untuk Daniel. Aku tugasi kamu, Daniel, untuk kamu menyelidiki kitab yang tersembunyi. Supaya orang-orang, setelah kamu tahu rahasianya, orang-orang pada tanya sama kamu dan belajar sama kamu, sehingga mereka mempunyai pengetahuan yang bertambah-tambah. Nah ini, ada dua kelompok. Kelompok penginjil yang membawa jiwa-jiwa, dan kelompok pengajar Daniel yang mendalami firman. Saudara, gereja harus punya dua kelompok ini. Gereja harus mempunyai orang-orang yang mencari jiwa dan orang-orang yang mempelajari firman yang tersembunyi, sehingga diungkapkan rahasianya apa. Ya, itu mulia banget. Nah, ini sekedar saudara tahu, supaya kita, orang-orang yang bijak ini, dan orang-orang yang mempelajari firman seperti Daniel, mereka ini bisa masuk dalam kerajaan surga. Tekad yang kelima. Ya. Kemudian kita akan baca di dalam Mazmur 91 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Mazmur 91 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Para kekasih, seorang saudara akan bacakan. Silahkan. Ya, dengan kepaknya ia akan menghubungi engkau, menghubungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Setiaannya di dalam perisai dan pada tembok. Engkau tak usah takut terhadap kegasakan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang atas sini dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimbamu. Amin. Amin. Terima kasih Bu Murti. Saudara, apa yang kita baca di sini? Ayat 4 sampai dengan ayat 7 ya. Tuhan memberikan perlindungan. Saya tulis firewall. Sekeliling anak-anak Tuhan. Ya, istimewa kan? Sebelum masuk surga, satu, kita harus berprestasi. Daniel 12 ayat 3 dan 4. Dibagi dua, ada kelompok penginjil yang mengabarkan Injil, dan ada kelompok yang memeriksa firman, mengungkapkan rahasia firman. Ya saudara, ini harus ada. Kemudian dengan demikian, maka selama orang ini masih menanti sorga, menanti sebelum meninggal, maka Tuhan akan mengayomi dia dengan firewall. Ya, dilindungi, biar 10.000 orang jatuh di sini, 1.000 orang jatuh di sana, tidak akan menimpa kamu. Ya saudara, bayangin kalau 11.000 orang heboh, 11.000 orang demonstrasi, masa kita di tengah-tengah nggak kena? Nggak mungkin. Kalau cuma berapa ratus orang kita bisa menghindar. Bisakah kita menghindar dari 11.000 orang yang sedang heboh, huru-hara? Nggak mungkin. Itu sebab ada perjanjian Tuhan, biar 10.000 rebah, 1.000 rebah, 10.000 rebah,
tidak akan mengenai kamu. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya, makanya dengan Bible study ini saya senang saudara harus lebih kuat. Kalau kita lebih kuat, katakanlah dalam keluarga itu 2 orang yang mengikuti Bible study, setidaknya 1 orang dia kuat, sisa keluarga ini, penghuni keluarga yang lain, mereka akan save. Tetapi kalau dalam satu keluarga nggak ada yang ikut di dalam pendalaman Alkitab ini, ya cuma dengar firman di gereja aja. Saya beda loh saudara, menyampaikan di sini dengan di gereja beda. Saudara mesti tahu. Kenapa saya beda? Karena Tuhan mengungkapkan rahasianya juga beda sama saya. Saya nggak ngarang untuk beda. Tetapi Tuhan memberikan itu pembukaan rahasia, revelation. The open-baring van Yesus Kristus. Itu beda memang. Saya sendiri juga heran kadang-kadang. Apa yang saya sampaikan di gereja dengan apa yang saya sampaikan melalui Zoom meeting ini beda. Tetapi di situ Tuhan sudah mendesain supaya anak-anaknya yang sungguh-sungguh mencari pengajaran firman boleh mendapatkan keistimewaan yang lain, insight yang lain, penjelasan rahasia yang beda dari yang ada di gereja. Sebab itu para kekasih, saya ingin supaya kita semua menghargai firman. Karena itu mempersiapkan kita orang. Yang mempersiapkan kita. Dan kita harus minta supaya kita dipakai oleh Tuhan. Tuhan, apakah hamba dalam kelompok penginjil yang membawa orang-orang datang pada kebenaran firman, atau hamba pada kelompok di mana hamba memeriksa firman sehingga engkau mengungkapkan, engkau mengekspos firman-Mu, sehingga ada insight yang baru, rahasia yang baru yang akan engkau ungkapkan kepada hamba. Ya, jadi dalam gereja ada yang tugas keluar mencari jiwa. Saya sangat memohon semua gembala bisa mengaktifkan jemaatnya, pelayan-pelayan sidangnya. Ya, Gereja Kristus Penebus juga harus diaktifkan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kalau saudara malas, saudara nggak dapat duit dari Tuhan, saudara nggak dapat kesehatan dari Tuhan, saudara nggak dapat kemuliaan dari Tuhan. Kalau saudara rajin, saudara dikasih semua yang saudara butuhkan. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, saya ini sudah pengalaman lebih dari setengah abad melayani Tuhan. Jadi rahasia firman itu dalam hati saya selalu berkata, Tuhan, betapa benarnya Engkau. Firman-Mu itu betapa benarnya. Itu membuat saya terperangah, kagum, bahwa semua perjanjian dari Tuhan itu kalau digenapkan, itu dahsyat. Makanya bagi saudara yang ikut di MK yang tergabung, dan setiap kali dalam Zoom meeting ini, Bible study ini, bergabung dengan kami semua dari GKG, itu saudara mendapatkan lebih banyak oportunitas, ya, opportunity dan chances, kesempatan untuk menerima lebih dari Tuhan. Beberapa saudara telah teks saya, ya, dan menyaksikan bahwa selama mengikuti, ya, ada yang tidak melalui MK tapi dari rumah sendiri karena dia tidak bisa datang berkumpul di MK-nya, tetapi juga lebih banyak yang ikut dalam MK, itu membuktikan bagi mereka itu nggak ada yang mustahil. Jadi saya cuma dalam hati, oh Tuhan, sungguh firman-Mu itu benar. Ini sekarang satu bukti dibilang begini, saudara. Jadi bagi saudara-saudara yang rajin mengikuti dalam Bible study, yakinlah, bahkan saudara nggak minta, tetapi karena Tuhan melihat saudara setia, maka Tuhan akan memberi kepada saudara tanpa saudara minta. Saya kan seringkali bersaksi bahwa seringkali saya tidak minta, entoh Tuhan kasih sama saya. Saudara, saya
juga berkali-kali bilang, orang nggak boleh iri sama saya. Dia harus mengalami sendiri. Daripada iri dosa, lebih baik kau alami sendiri. Gimana caranya? Ya, harus lebih dekat sama Tuhan. Harus sering air mata keluar, menyembah Dia, mengucapkan syukur kepada Dia, menghampakan diri kita, menyangkali diri kita, dan mengikut Dia setiap hari. Mudah, gak sulit. Pertama kita baca, wah angel banget nih, susah sekali deh. Syaratnya mengikut Tuhan, angkat salib, ikut Tuhan setiap hari. Susah sekali. Enggak, coba dijalani sehari. Saudara akan selalu mesem, saudara akan selalu happy, saudara akan selalu punya harapan yang lebih besar, iman yang lebih kuat. Coba dicoba. Saya tidak bohong. Ya, kalau saudara melakukan, saudara dapat kesempatan. Bahkan apa yang mata tidak pernah lihat, teruskan. Telinga tidak pernah dengar, teruskan. Tidak pernah timbul di dalam hati manusia, telah disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Dia. Saya yakin semua kita pulang ya, malam ini atau besok, Tuhan akan mengekspos, Tuhan akan membuka perjanjiannya menjadi kenyataan buat saudara. Saya yakin. Saya tinggal beberapa hari mendoakan formulir-formulir doa dari tanggal 25 Desember, kemudian tanggal 27 Desember, 26 Desember dalam Natal kita tahun yang lalu. Ya, sekarang tanggal 18 kan, sampai tanggal 25 itu seminggu lagi. Saya yakin sebelum selesai saya mendoakan, saudara telah dijawab permintaan saudara lewat kertas-kertas itu. Tuhan telah menjawab permintaan saudara. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Kenapa? Saya mau cerita supaya saudara mencontoh. Kalau saya mendoakan orang, baik di telepon maupun saya mengatakan melalui teks di WhatsApp maupun dalam bentuk fisiknya, ada formulir yang begitu banyak, saya selalu dengan hati saya yang hancur saya sampaikan kepada Tuhan. Saya tidak cuma menumpangkan tangan dan bla 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 bla, amin. Saya ikutkan cinta saya di dalam semua permintaan yang saya tidak ketahui. Saya ikutkan passion saya, cinta saya kepada Tuhan dan kepada semua saudara yang saya tidak kenal ataupun yang saya kenal. Itu sebab tidak mustahil buat saudara. Dan saudara harus menjadi apa? Saudara harus menjadi orang-orang yang mau keluar. Daniel 12 ayat yang ketiga, membawa orang-orang sesat untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara mengabarkan Injil, saudara dapat bayaran, dapat upah. Jangan mengabarkan Injil hanya untuk saudara kesempatan jalan-jalan. Oh, selalu saya menegur hamba-hamba Tuhan yang mengatakan dirinya penginjil atau gembala, tetapi sukanya jalan-jalan. Selalu saya tegur. Kalau saya tidak tegur, padahal saya tahu itu tidak baik, saya berdosa. Dalam kitab Yeremia, saya bisa dilempar masuk neraka gara-gara saya tidak menegur orang salah. Sungguh, itu sebab saya mengekspos. Jangan cuma suka jalan-jalan, katanya pelayanan, tapi omong kosong. Tuhan itu menilik hati dan pikiran. Saudara jangan lupa, siapa Tuhan? Tuhan itu menembus sampai otak saya, hati saya. Saya nggak bisa dalam bahasa Jawa nginggati. Saya nggak bisa berkamuflase. Saya tidak bisa bermuslihat kepada Tuhan. Tidak bisa.
Pada orang kita bisa, pada Tuhan kita tidak bisa. Ya, itu sebab pesan saya, kalau saudara melayani Tuhan, sing tenanan, ojo main-main. Kalau saudara bisa demikian, satu, saudara mati selamat, masuk surga. Dua, saudara belum mati, diberkati oleh Tuhan, dijamin oleh Tuhan, dibahagiakan oleh Tuhan. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saya orangnya selalu begitu. Ya sudah, selalu begitu. Kemarin saya tugas di Jakarta. Dalam saya menyampaikan orasi ilmiah, di dalam apapun saja, mengajar dan lain sebagainya. Oh, saya orangnya tidak tedeng aling-aling. Kalau dulu saya itu sungkanan, pesenggi, ya saudara. Tetapi kalau sekarang, saya tidak punya sungkan. Karena saya tahu waktu saya tinggal sebentar. Sebentar saya akan masuk ke surga. Jadi saya harus menyiapkan orang-orang yang mempunyai kapasitas dan kelayakan, integritas dari Tuhan. Sehingga orang-orang ini punya kompetensi. Kompetensi itu muncul dari integritas, dan dari belajar. Kalau saya tidak menyiapkan, saya berdosa. Sudah, Tuhan selalu mengatakan, waktumu tinggal sebentar. Persiapkan sebanyak mungkin. Saya tahu bahwa itu adalah sesuatu hal di mana Tuhan ingin memurnikan jemaat-jemaat Tuhan melalui sinode kita. Ini perlu dimurnikan. Dan saya sangat mendorong para kekasih, para rekan-rekan saya, para gembala, penginjil, pendeta muda, evangelis, dan pemimpin jemaat. Please, pakai waktu dengan benar. Umur saudara dan umur saya pendek. Jangan bilang masih panjang. Kita nggak kepingin deh. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara, waktu yang diberikan Tuhan kepada kita harus bisa kita pertanggungjawabkan. Yesus berkata pada 10 pegawainya, masing-masing dikasih 1 talenta pada salah satu perumpamaan. Pada perumpamaan yang lain, Yesus memberi perumpamaan kepada si A, Yesus memberikan 5 talenta. Kepada si B, 2 talenta. Kepada si C, 1 talenta. Lalu majikan ini pergi ke luar negeri dengan pesan, kiranya semua uang yang aku percayakan pada kalian harus kalian jalankan, supaya nanti kalau aku kembali, aku akan minta modalnya yang aku sudah kasih sama kalian, plus tambah bunganya, hasilnya. Tuh lihat, bukan cuma modal loh saudara yang diminta nanti dari saudara. Dari saudara dan dari saya nanti diminta modal dan profitnya, untungnya. Nggak main-main nih. Itu sebab kepada semua orang-orang Kristen yang malas, yang tidak mau bekerja buat Tuhan, sekarang harus mulai kerja buat Tuhan. Saya berharap para gembala besok dalam Bible study yang akan datang mengerahkan pelayan sidangnya untuk ikut dalam Bible study. Saya akan bantu memberitahu pada warga jemaat Anda supaya tidak malas. Orang malas itu tidak selamat loh saudara. Kalau saudara ngerti firman, untuk selamat itu susah. Tidak segampang pengkhotbah katakan. Makanya pendalaman Alkitab itu penting. Saya tawarkan pada semua gembala untuk yang akan datang, seberapa bisa siapa yang mau untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan dari hati Allah. Itu akan membantu hamba-hamba Tuhan di dalam menyiapkan jemaat untuk masuk dalam Yerusalem yang baru. Ya, Tuhan memberkati kita. Saya akan tutup dengan bagian yang penting ini.
di sebelah sini sorga, ya, on the side of heaven. We have to be victoriously in our life right now, until the end of our life. When we die, kita harus di sebelah sini ini, kita sudah harus dimuliakan. Jangan bilang seperti lagu kuno zaman dulu ya, ketika saya masih kecil, saya masih muda juga ya, saudara, gereja-gereja Pinkster Kerk, ya, dalam bahasa Belanda, gereja-gereja aliran Pantekosta itu mempunyai lagu. Ya, lagunya adalah apa? Biar saya miskin di sini, tapi kaya di sorga. Saya kok nggak demen nyanyi itu. Itu menyatakan bahwa saya itu miskin di sini. Tak kasih tahu ya saudara. Ketika saya tidak bisa belikan susu anak-anak saya, Milka ada di sini, Matthew ada di sini, Rema karena zona waktu ada di Vancouver, Kanada, tidak bisa ikut setiap kali. Walaupun saya dan istri tidak bisa memberikan susu buat anak-anak saya, tetapi saudara, saya tidak mau dianggap pendeta miskin. No way man, nggak mau saya. Itu sebab Tuhan tahu isi hati saya. Dan Tuhan memberkati saya tidak lama kemudian. Anakku, seperti yang kamu percaya bahwa kamu tidak miskin, aku akan bikin kamu berkelimpahan. Coba. Tetapi kalau saudara dinina bubukkan dengan lagu macam kayak begini, saudara sampai mati juga miskin terus. Saya nggak suka tuh. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara mempunyai iman pada yang sesuai firman. Katakan, angkat tangan kanan saudara tinggi-tinggi, taruh tangan kiri pada jantung saudara, ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai malam ini, hamba hanya mau mengikuti firman yang benar. Bisikan iblis, teman-teman, family, duniawi, hamba singkirkan. Hamba hanya mau menjalani hidup sesuai kebenaran, sehingga hamba cepat, tidak lambat menerima karunia, kemerdekaan, kelimpahan, kesembuhan, kemuliaan dari sorga semasa hamba hidup. Dalam nama Yesus terjadi demikian. Semua angkat dua tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi ucapkan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Bapa, hamba telah menyampaikan sedikit dari isi hatimu. Biarlah engkau berkenan menumpangkan tanganmu di atas kepala kami semuanya. Izinkanlah hamba bersama para kekasih mengurapi dahi kami dengan minyak urapan, supaya firman dimeteraikan dengan perjamuan kudus, dan firman dimeteraikan dengan minyak urapan. Dan itu menjadi khasiat, kuasa, mujizat yang ajaib, yang mengherankan siapapun, terjadi dalam hidup kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Izin pada Bapak Handi, saya lanjutkan pada pengurapannya. Silakan Pastor Roy. Terima kasih. Saudara, mohon disiapkan minyak urapan saudara. Mari kita akan angkat dengan tangan kanan kita, taruh tangan kiri kembali pada jantung kita. Ikuti doa saya. Ya Allah Roh Kudus, malam hari ini, izinkan dan layakkan hamba menumpangkan tangan
dengan minyak ini pada dahi hamba. Minyak ini akan menjadi minyak urapan, dan layakkan hamba mengalaminya. Dalam nama Yesus, silahkan ditumpangkan tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan mengurapi aku, Tuhan menambahi aku dengan kemampuan ilahinya, supaya hidupku menjadi berkat bagi banyak orang, dan aku dimuliakan, dan aku dipakai Tuhan sebelum meninggal dunia. Dalam nama Yesus, aku disembuhkan, aku diberkati, aku dibukai jalan, aku diberi kebahagiaan, aku diberikan roh penurut atas bisikan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, angkat dua tangan, ucapkan terima kasih dengan suara saudara. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati.